Hu! Sekelompok sosok kembali melintas di udara. Mereka adalah kelompok Ji Wanzong, dipimpin oleh Su Feng dan Chen Ningyun. Sejak Wang Rui tewas, mereka kehilangan seorang pemimpin utama, dan karena beberapa rekan mereka juga telah gugur, jumlah mereka kini tak lebih dari 10 orang. Saat mereka melihat Ye Yan dan Zhang Jiuan masih berdiri di tempat, tanpa beranjak, Su Feng dan Chen Ningyun sontak berhenti. Dalam darah para pejuang, selalu mengalir semangat petualangan dan pertaruhan. Jika mereka tidak bertarung di luar, tidak merebut peluang, dan tidak mempertaruhkan nyawa, bagaimana mungkin mereka mendapatkan kesempatan besar? Secret Realm ini akan segera hancur, tetapi Ye Yan dan Zhang Jiuan tetap di sini. Jika bukan karena ada peluang besar yang mereka incar, untuk apa mereka mengambil risiko sebesar ini? Mereka paham bahwa kehancuran Secret Realm sangatlah berbahaya. Benturan energi dari langit dan bumi Kyushu yang menghancurkan sebuah Secret Realm membuktikan betapa dahsyat kekuatannya. Bahkan seorang ahli tingkat 3 pun tidak mungkin bertahan secara langsung melawan kekuatan destruktif tersebut. Tentu, mereka bukanlah target utama dari kekuatan penghancur itu, dan selama mereka bisa menghindar tepat waktu, kemungkinan besar mereka bisa selamat. Namun, tetap saja, siapa yang ingin mempertaruhkan nyawanya demi sesuatu yang tak pasti? Karena itu, kehadiran Ye Yan dan Zhang Jiuan di tempat ini jelas mengindikasikan adanya sesuatu yang sangat berharga. Melihat Su Feng dan yang lainnya masih ragu-ragu, Zhang Jiuan segera menyadari bahwa dirinya mungkin membawa masalah bagi Ye Yan. Maka, tanpa berpikir panjang, dia berkata, "Saudara Ye, lebih baik kita segera pergi." Ye Yan mengangguk ringan, "Baiklah." Tanpa basa-basi, Zhang Jiuan segera menarik diri bersama 3 rekannya. Namun, Su Feng dan Chen Ningyun saling bertukar pandang, ragu. Apakah mereka harus pergi atau tetap tinggal? Kalian semua mundur dulu. Ujar Su Feng tegas. Aku satu-satunya di sini yang sudah mencapai peringkat 6. Jika terjadi sesuatu, aku masih bisa melindungi diri sendiri. Tapi jika kalian tetap di sini, aku mungkin tidak bisa mengurus semuanya. Chen Ningyun mengangguk setuju. Memang benar, jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi beban. Maka, tanpa membuang waktu, mereka pun segera mundur. Mereka melesat keluar dari Secret Realm dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan, Zhang Jiuan melirik ke belakang dan mengernyit. Dia tidak khawatir Su Feng akan melukai Ye Yan, tetapi dia takut Su Feng akan mengganggu urusan Ye Yan dan merusak rencananya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk kembali. Kalian bertiga keluar lebih dulu, perintahnya, Bos. Guan Xiaoliu dan yang lainnya hendak menolak, tetapi tatapan tajam Zhang Jiuan membuat mereka terdiam. Keluar, perintahnya sekali lagi, baik. Mereka akhirnya menurut, Zhang Jiuan melesat kembali ke dalam Secret Realm. Sementara itu, Su Feng memandang ke dalam kedalaman Secret Realm, matanya masih mencari sosok Wang Rui. Mengapa dia belum juga terlihat? Apakah dia sudah lebih dulu keluar? Su Feng menoleh ke arah Zhang Jiuan. Saudara San, Secret Realm ini akan segera runtuh. Mengapa kau masih di sini? Zhang Jiuan tidak menjawab. Dia hanya menyilangkan tangan di belakang punggungnya, berusaha terlihat tenang dan penuh wibawa. Melihat sikapnya, Su Feng semakin penasaran. Langit dan tanah mulai retak lebih cepat, dan dalam waktu kurang dari setengah batan dupa, Secret Realm ini akan benar-benar hancur. Namun, dia merasa cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga dia tetap bertahan. Lagi pula, meski Ye Yan hanya berada di peringkat 7, mengapa dia harus takut? Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang tempat itu. Cahaya terang berkecamuk dan pecah menjadi pecahan kecil yang melesat ke segala arah. Pecahan dari hukum surgawi, awalnya. Pecahan hukum surgawi ini berukuran besar dan hanya bisa diakses oleh para ahli tingkat tinggi. Tetapi sekarang, setelah dihancurkan oleh kekuatan Kyushu, pecahan itu telah terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diserap. Dengan sekali gerakan, Ye Yan segera menarik banyak pecahan hukum surgawi ke dalam genggamannya. Para Saint pun tidak memiliki kemampuan untuk menangkap pecahan ini. Hanya para emperor yang bisa memanfaatkannya. Cahaya terang berkelap-kelip di telapak tangannya. Ye Yan segera menggenggamnya erat, lalu memeluk lindanya dengan erat dan melesat keluar dari Secret Realm. Meskipun dia tidak bisa mengambil semuanya, setidaknya dia telah mengumpulkan 30% dari seluruh pecahan yang ada. Tidak perlu terlalu serakah. Jika Kyushu merasa bahwa dia mengambil terlalu banyak, bukan tidak mungkin langit akan mengirim petir untuk menghancurkannya. Dengan hasil ini, semua pihak seharusnya merasa puas. Di kejauhan, Zhang Jiuan dan Su Feng akhirnya menyadari apa yang telah dilakukan Ye Yan, apa yang sebenarnya dia kumpulkan. Su Feng mengernyit, belum sempat mendapatkan jawaban, Secret Realm pun akhirnya runtuh sepenuhnya. Energi liar mengamuk, menciptakan pusaran turbulensi yang sangat berbahaya. Untungnya, mereka hanya perlu menghindarinya, bukan menahannya secara langsung. Meski begitu, Su Feng dan Zhang Jiuan masih merasa tegang. Keringat deras mengucur dari tubuh mereka. Dalam sekejap, mereka bertiga akhirnya berhasil keluar, dan Secret Realm pun benar-benar lenyap, menyisakan bekas kehancuran di tempat itu. Namun, dalam beberapa dekade mendatang, tempat ini akan dipenuhi oleh spiritual energi yang lebih pekat, memungkinkan tumbuhnya elisir langka serta meningkatkan kecepatan kultivasi para monster. Saat Su Feng menatap sekeliling, matanya menyipit. Dia baru menyadari bahwa beberapa rekan mereka tidak berhasil keluar. Beberapa orang telah lenyap, termasuk Wang Rui. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Feng terkejut. Secret Realm ini tidak memiliki makhluk berbahaya, jadi bagaimana mungkin Wang Rui bisa tewas di dalamnya? Dia segera menyimpulkan satu hal, Zhang Jiuan. Kau yang membunuh Wang Rui? Su Feng dan Chen Ningyun serempak menuduh, Zhang Jiuan hanya tersenyum dingin. Aku tidak membunuhnya. Tapi jika aku ingin melakukannya, aku juga tak akan menyangkal, ucapan itu penuh dengan arogansi. Namun, siapa yang bisa membantahnya? Bagaimanapun, dia adalah peringkat kedua dalam daftar pemula. Su Feng terdiam. Sementara itu, tatapannya kembali tertuju pada Ye Yan. Apa yang sebenarnya kau dapatkan tadi? Ye Yan tak menggubris pertanyaan itu. Dengan tenang, dia menggabungkan pecahan hukum surgawi di tangannya. Menciptakan satu fragmen utuh yang bersinar lembut dan memancarkan aura agung. Tanpa ragu, dia menekan fragmen itu ke dahi Lindanyan. Dalam sekejap, cahaya itu menyatu ke dalam tubuhnya. Su Feng menjadi marah, bukan hanya kau tidak menjawabku, tapi kau malah langsung memberikannya kepada orang lain. Apa kau menganggapku angin lalu? Kecil peringkat 7, nyalimu benar-benar sebesar langit, serunya dengan penuh ketidakpuasan yang sudah lama tertahan. Dia tak lagi peduli dengan menjaga muka Zhang Jiuan. Bagaimanapun, Zhang Jiuan hanyalah keturunan dari kekuatan tingkat 4.
Meskipun dia mendapat perhatian dari kekuatan besar, jika aku tidak menyerangnya secara langsung, apakah kekuatan besar itu masih akan mempermasalahkannya? Yan hanya meliriknya dan berkata dengan ringan, menurutmu, wanita ini? Aku menginginkannya. Su Feng menunjuk ke arah Lin Danyan dengan penuh keinginan, dia sebenarnya berharap Yan mati di dalam rahasia dunia, tapi kenyataannya tidak demikian. Yang lebih buruk, dia melihat Yan bersatu dengan San Jiuan. Tentu saja dia tidak tahu bahwa alasan Wang Rui dan yang lainnya tidak bisa keluar dari rahasia dunia adalah karena mereka bertemu dengan Yan, karena Yan masih hidup. Dia tidak bisa menahan ketertarikannya pada Lin Danyan. Apalagi, harta yang keluar dari rahasia dunia sekarang ada di tangan Lin Danyan. Maka dari itu, dia harus mengambil sang putri sekaligus membunuh dua burung dengan satu batu. San Jiuan mengernyit dan hendak berbicara, namun Yan menghentikannya, jika kau benar-benar mencari mati, aku akan mengabulkannya. Yan melangkah mendekati Su Feng. Haha, kenapa harus bos Su yang turun tangan membunuh pion seperti ini? Su Youxi segera melompat maju. Sebagai pengikut setia Su Feng, tentu dia harus segera menunjukkan baktinya. Su Feng mengangguk, jangan ada belas kasihan. Baik. Su Youxi mencabut pedangnya dan menatap Yan dengan penuh keyakinan. Senjatanya sudah diaktifkan, dengan 3 bola es yang mengelilinginya, memancarkan hawa dingin yang menusuk, dia melompat dan menyerang dengan pedangnya, boom. Energi pedangnya mengangkat salju dan es di udara, menyebarkan hawa dingin yang menggigit, bang. Yan melemparkan pukulan tanpa trik sedikit pun. Satu tinju menghancurkan energi pedang dan menghantam dada Su Youxi. Dengan kekuatan yang mengerikan, tubuh Su Youxi langsung meledak menjadi hujan darah, sejak dia sudah memulai lingkaran pembunuhan, maka dia tak mungkin berhenti. Tatapannya kemudian beralih ke Su Feng dan kelompoknya, kalian semua harus mati, namun, bagi Su Feng dan yang lainnya, tindakan Yan dianggap sebagai penghinaan besar. Beraninya kau? Su Feng berteriak marah. Aku benar-benar tertipu olehmu. Kau ternyata peringkat 6 yang menyamar sebagai peringkat 7, jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Su Youxi dengan satu pukulan? Chen Ningyun dan yang lain menatap dengan mata penuh kebencian. Sekte Jiwan adalah penguasa tanah luas ini. Bagaimana mungkin seseorang dari kekuatan tingkat 4 berani membunuh salah satu dari mereka? Aku akan membunuhnya. Su Feng maju dengan tombak di tangannya. Dengan suntikan kekuatan spiritual. Senjatanya menyala dan pola di permukaannya bercahaya, lalu meledak dengan api yang berkobar. Yan hanya meliriknya dengan tatapan dingin. Orang ini, seperti Wang Rui, berada di tingkat 3 kondensasi pil. Namun, tidak seperti Wang Rui yang memiliki inti emas, Su Feng hanya memiliki inti tembaga, lemah, tanpa dukungan sumber daya dari Sekte Jiwan. Apakah dia bisa mencapai tingkat ini di usia 30 tahun? Tentu tidak. Dalam dunia seni bela diri, memang ada cara untuk menembus batas dengan memaksakan diri, tapi hasilnya tetaplah yang terburuk, misalnya, hanya mampu mengkondensasikan inti tembaga. Namun, lahir di sekte besar memberikan keuntungan, karena tanpa sekte itu, mereka bahkan tidak akan bisa mencapai peringkat 6, mati. Su Feng berteriak dan menombak ke arah Yan, boom. Api berkobar, Yan mengepalkan tinjunya dan menghantam ujung tombak. San Jiuan menghela napas. Dia tahu bahwa kekuatannya 3 tingkat di atas Su Feng, tetapi bahkan dia dikalahkan oleh Yan dalam sekejap mata. Su Feng jelas hanya membuang nyawanya, bang. Satu pukulan menghantam tombak dan membuat Su Feng terlempar ke belakang. Yan menyerang tanpa henti dan dalam sekejap sudah berada di hadapan Su Feng. Jika kau tidak meledakkan inti pilmu, kau akan mati dalam 3 serangan. Bagaimana mungkin Su Feng rela meledakkan inti pilnya? Bahkan jika dia harus mati bersama Yan, dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak terima, karena di atas peringkat 3, kekuatan petarung bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang pemahaman akan hukum langit. Wo Xiaoyun. Su Feng berseru, lalu menepuk udara dengan telapak tangannya. Dia menggunakan hukum elemen api. Inti tembaganya bersinar terang, lalu mengundang energi api dari langit dan bumi, menciptakan awan merah membara yang siap membakar Yan. Namun, Yan hanya berjalan santai dalam lautan api itu. Aku sudah meremehkanmu, tetapi ternyata kau lebih lemah dari perkiraanku. Su Feng akhirnya menyadari bahwa dia sama sekali bukan lawan bagi Yan. Baik. 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 Kau memang kuat. Su Feng menggertakkan giginya. Tapi kau telah membunuh anggota Sekte Jiwan, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Yan tertawa, kau masih berharap aku membiarkanmu pergi? Apa kau benar-benar ingin memaksaku meledakkan inti pilku? Su Feng menaikkan alisnya. Meskipun hanya inti tembaga, kekuatan ledakannya mendekati tingkat 5. Yan malas berbicara dan langsung melemparkan pukulan. Yan, kau gila. Gila. Su Feng berteriak ketakutan, bang. Satu pukulan membuat Su Feng muntah darah, dengan retakan di seluruh tubuhnya dan darah mengalir deras. Dia tahu, jika dia menerima satu pukulan lagi, tubuhnya akan hancur. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Dengan mata merah, Su Feng memutuskan untuk meledakkan inti pilnya. Boom, dalam 3 atau 2 gerakan saja, Su Feng dipaksa untuk meledakkan pil sihirnya. Cahaya tembaga meledak dengan dahsyat, melepaskan kekuatan mengerikan yang meluluh lantakkan segala yang ada di sekitarnya. Dia akan mati, dan dalam keputusasaan-nya, dia tidak peduli lagi siapa yang akan ikut terseret dalam kehancuran ini. Ledakan besar pun menyebar ke segala arah, dan Chen Ningyun beserta yang lainnya berada dalam jangkauan dampaknya. Tak ada waktu untuk melarikan diri, Yan melesat dengan kecepatan luar biasa. Muncul di sisi Lin Danyan, mengangkat tubuh sang putri, dan mundur dengan cepat. Di sisi lain, San Jiuan bereaksi dengan sigap, mengerahkan kekuatan spiritualnya yang berubah menjadi tangan raksasa, meraih 3 orang lainnya, yaitu Guan Xiaoliu dan kedua rekannya, sebelum menarik mereka menjauh dari pusat ledakan. Tak seorang pun cukup gila untuk menantang kekuatan ledakan pil sihir yang begitu dahsyat secara langsung. Itu sama saja dengan mencari maut. Namun, Chen Ningyun dan kelompoknya tidak memiliki seorang pun ahli tingkat 6. Mereka tak memiliki kecepatan atau kekuatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, gelombang kejut dari ledakan Su Feng menghantam mereka secara langsung. Tubuh mereka terpecah belah, daging dan tulang tercerai-berai, lenyap tanpa bekas. Kematian datang begitu cepat hingga mereka bahkan tak sempat menyadari apa yang terjadi. Meski telah menghindar, dampak ledakan masih menyapu ke arah Yan dan San Jiuan. Dengan serempak, keduanya berbalik dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan hantaman itu. Ledakan dahsyat mengguncang tanah, dan meskipun mereka berhasil meredam dampaknya, tubuh mereka tetap terdorong mundur, meninggalkan jejak panjang di permukaan batu yang keras seolah tanah itu hanya tanah liat.
Namun, kekuatan ledakan semakin melemah dan akhirnya tak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Sementara itu, jiwa Su Feng melayang di udara, menatap kejadian itu dengan ketidakpercayaan. Chen Ningyun dan rekan-rekannya juga bernasib sama. Dalam kebingungan, mereka menyaksikan tubuh mereka yang telah hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tak dapat memahami bagaimana semuanya berakhir begitu cepat. Namun, siklus reinkarnasi telah terbuka di belakang mereka, menarik jiwa-jiwa yang tersisa masuk ke dalamnya, tanpa ampun. Di sisi lain, Guan Xiaoliu dan yang lainnya, yang hampir saja terkena dampak ledakan, hanya bisa menatap Ye Yan dengan ketakutan. Mereka tahu betapa menakutkannya kekuatannya. Tak ada yang berani mengeluh atau menyalahkannya. Mereka telah menyaksikan sendiri betapa kuatnya Ye Yan, bukan hanya dengan menggunakan kekuatan eksternal seperti sebelumnya, tetapi dengan kekuatan aslinya sendiri. Itu lebih dari cukup untuk membuat mereka bungkam. Zhan Jiuan tidak terlalu terkejut. Ia sudah mengalami sendiri betapa luar biasanya kekuatan Ye Yan. Namun, wajahnya tetap menunjukkan kekhawatiran. Membunuh Su Feng dan kelompoknya bukanlah masalah besar, tapi jika Jiwan Sek mengetahui ini, kau akan menghadapi masalah besar, katanya. Ye Yan tersenyum tipis. Wang Gui dan yang lainnya tidak pernah keluar dari alam rahasia itu. Mereka juga aku habisi di sana. Zhan Jiuan terdiam sesaat, lalu menghela napas dengan getir. Sudah sesuai dengan karakter Ye Yan. Siapapun yang berani mengusiknya, tak peduli siapa mereka, akan dihancurkan tanpa ampun. Kalau begitu, kita bisa menyembunyikan kejadian ini untuk sementara. Jika pihak Jiwan Sek memintaku untuk menyelidiki, aku akan mencoba menutupinya sebisa mungkin, ujar Zhan Jiuan. Terima kasih, jawab Ye Yan singkat. Mereka pun kembali ke Daxia Khalid setelah perjalanan panjang selama lebih dari 10 hari. Gunung demi gunung telah mereka lewati, sungai demi sungai mereka seberangi. Namun, begitu sampai di akademi, Lin Danyan langsung mengeluh kepada Ye Yan. Tuan Muda Yan, mengapa sulit sekali menyerap fragmen Dao Surgawi? Sudah lebih dari 10 hari, tapi aku baru menyerap sedikit saja. Ye Yan nyaris ingin menepuk dahinya. Pertama, dia bukanlah Ye Yan dari kehidupan sebelumnya yang memiliki pemahaman luar biasa terhadap Dao Surgawi. Kedua, Lin Danyan hanyalah seorang kultivator peringkat 8 yang tak bisa berharap untuk dengan mudah menyerap sesuatu yang begitu kuat dalam hitungan hari. Dan ketiga, seberapa banyak waktu yang sebenarnya ia gunakan untuk berkultivasi setiap harinya? Tak banyak. Jika bukan karena tubuhnya yang merupakan tubuh Suanyin, yang secara alami memiliki keunggulan dalam memahami Dao. Dia mungkin bahkan tak akan bisa menyerap fragmen itu sama sekali. Berlatihlah dengan benar. Ye Yan berkata tegas sambil membawa Lin Danyan ke dalam kamarnya agar dia bisa berkultivasi dengan serius. Tak lama setelah itu, Wang Qingsui dan Xiao Rong datang dengan ekspresi yang terlihat sedikit gelisah. Mereka tersenyum ketika melihat Ye Yan, tetapi Ye Yan yang tajam segera melihat ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan dahi berkerut. Kedua gadis itu saling pandang, tampak ragu untuk berbicara. Hah? Ye Yan mendengus pelan. Akhirnya, Wang Qingsui membuka suara. Kang Xiong, dia sudah mati. Ye Yan mengangkat alisnya. Mati? Bagaimana dia bisa mati? Wang Qingsui menggigit bibirnya sebelum menjawab. Dia mencoba menyerang Zhao Yuezi, murid dari Jiwan Sek. Dia langsung dibunuh di tempat. Ye Yan tertawa dingin. Zhao Yuezi adalah seorang kultivator peringkat 7 yang hampir sempurna, sementara Kang Xiong, dia hanya peringkat 8, meskipun telah membuka lebih dari 70 meridian. Bahkan jika dia mencoba, tidak mungkin dia bisa menantang Zhao Yuezi. Selain itu, siapapun yang waras tidak akan berani menyentuh Zhao Yuezi. Dia adalah murid Jiwan Sek, dan menyerangnya berarti bunuh diri. Ini jelas hanya dalih untuk membunuh Kang Xiong. Tapi mengapa? Apa hubungannya Kang Xiong dengan Zhao Yuezi? Ye yang segera menyadari sesuatu. Han Kui dan Zhao Yuezi ingin membunuhku, tetapi karena Zhan Jiuan melindungiku, mereka tidak berani bertindak langsung. Sebagai gantinya, mereka membunuh Kang Xiong untuk memancingku. Mereka ingin membuatku marah dan bertindak gegabah. Jika aku menyerang mereka, mereka akan memiliki alasan untuk membunuhku, dan bahkan Zhan Jiuan tak akan bisa membela diri. Ye yang tersenyum dingin. Bagus. Mereka ingin memancing amarahku. Mereka berhasil, tatapannya yang berubah tajam. Penuh dengan niat membunuh. Kang Xiong mungkin bukan teman dekatnya, tetapi dia adalah seseorang yang mati karena keterlibatannya dengan Ye Yan. Dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia berdiri. Aku akan membunuh mereka sekarang juga, Tuan Muda Yan, jangan gegabah. Xiao Rong buru-buru menahannya. Jiwan Sek adalah kekuatan tingkat 3. Mereka memiliki ahli peringkat 3 yang menjaga mereka. Ye Yan tersenyum tenang. Sudah terlambat. Aku sudah membunuh beberapa orang Jiwan Sek sebelumnya. Membunuh 2 orang lagi tak akan ada bedanya. Wang Qingsui dan Xiao Rong membelalakan mata mereka. Apa? Ketika Ye Yan telah memutuskan sesuatu, bahkan langit pun tak bisa menghalanginya. Dulu, demi menjaga keberlangsungan gerbang abadi, semua generasi ke-9 memilih untuk tidak melangkah ke dunia keabadian. Apakah aku tidak tahu apa arti memasuki dunia keabadian? Tentu aku tahu. Namun, aku telah memutuskan untuk menjaga gerbang abadi agar semua orang di dunia memiliki kesempatan menjadi abadi. Jika itu berarti aku harus mati, maka biarlah. Itulah tanggung jawab seorang kaisar sejati. Sekarang, hanya membunuh beberapa bidak kecil saja, dan harga yang harus dibayar hanyalah memulai perang dengan sekte Jiwan lebih awal. Apa yang perlu ditakuti? Jika mereka mencari mati, biarlah aku mengabulkan keinginan mereka. Di mana Han Kui dan Zhao Yuezi sekarang? Ye yang bertanya dengan nada ringan, Tuan Muda Yan. Wang Qingsui dan Xiao Rong hendak membujuknya lagi. Beritahu dia saja, tiba-tiba sang putri muncul entah dari mana. Kalian sudah tahu sifatnya, kan? Jika dia sudah memutuskan sesuatu, bahkan 10 ekor sapi pun tak bisa menariknya kembali. Ye yang tertawa kecil. 10 naga sejati pun tak akan bisa menarikku kembali. Tuan Muda yang masih sempat bercanda, ini berarti dia tidak sedang bertindak gegabah karena emosi. Wang Qingsui menghela napas dan memberikan alamat tempat Han Kui dan Zhao Yuezi tinggal. Kalian tetap di sini, Ye yang memberi perintah, lalu menatap tajam sang putri. Bukannya berlatih dengan benar, malah keluyuran. Iya. Putri itu langsung berlari kembali ke dalam kamar seperti anak gadis yang baru saja dimarahi. Ye yang melangkah keluar dengan penuh keyakinan. Setelah meninggalkan Akademi Daxia, dia langsung menuju tempat tinggal sementara Zhao dan Han. Secara logika, sebagai utusan sekte Jiwan, mereka seharusnya hanya datang untuk menyelidiki Ye Yan dan kemudian kembali. Namun, mereka justru menetap lebih lama.
Apa tujuan mereka? Jelas, mereka ingin membalas dendam pada Yan. Mereka berpikir, Zhan Jiyuan tak bisa kami sentuh karena dia memiliki perlindungan dari kekuatan tingkat pertama. Tapi kau bukan siapa-siapa. Han Kui dan Zhao Yuezi tinggal di sebuah manor yang sangat besar dan mewah. Mereka memanfaatkan status sebagai utusan sekte untuk mendapatkan perlakuan terbaik. Malam ini, mereka bahkan menggelar jamuan makan, mengundang semua tokoh penting di ibu kota. Ye Yan berdiri di depan gerbang manor itu, menatap kesibukan di dalamnya dengan tatapan dingin. Han dan Zhao tahu bahwa aku sudah kembali. Mereka sengaja mengadakan acara ini. Untuk apa? Jawabannya jelas. Mereka ingin ada banyak saksi. Jika Zhan Jiyuan marah nanti, mereka bisa menggunakan para tamu ini sebagai bukti. Lihat, Ye Yan yang lebih dulu menyerang kami. Sebagai utusan sekte Jiwan, apakah kami harus menerima penghinaan begitu saja? Dengan begitu, mereka bisa membenarkan pembunuhan atas dirinya. Ye Yan menyeringai. Strategi mereka memang sederhana, tapi mereka telah membuat satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan kekuatannya. Bunuh aku? Apa kalian pantas? Ye Yan melangkah ke gerbang manor tanpa ragu. Siapa kau? Kau punya undangan? Seorang penjaga menghentikannya dengan ekspresi pongah. Apakah kau tahu siapa yang tinggal di sini? Utusan agung dari sekte Jiwan. Aku yang menjaga gerbang di sini, statusku bahkan lebih tinggi dari pengawal kekaisaran di istana. Ye Yan bahkan tak meliriknya dan terus melangkah maju. Si penjaga hendak menghentikannya, tetapi tiba-tiba, hawa mencekam seperti gunung raksasa menghantam pikirannya. Tubuhnya langsung gemetar hebat, keringat dingin bercucuran deras, seolah-olah ia baru saja melihat malaikat maut. Setelah melewati gerbang, Ye Yan melangkah ke taman besar yang membentang luas sebelum sampai ke aula perjamuan. Di dalam aula, para tamu sedang menikmati makanan dan minuman, tetapi suasana meriah itu tiba-tiba berubah saat seseorang melihat ke arah pintu dan membeku. Si iblis datang, orang-orang lain mengikuti pandangan itu, dan seketika, keheningan melanda ruangan. Suasana yang semula riuh langsung membeku dalam ketegangan yang mencekam. Ye Yan memang belum lama berada di ibu kota, tetapi apa yang telah dia lakukan sudah cukup untuk membuat orang-orang ini menggigil ketakutan. Bahkan kaisar pun telah digulingkannya. Tuan Guru, salam, Guru Agung, semua orang membungkuk hormat, termasuk para ahli tingkat 5. Meskipun mereka tahu Ye Yan saat ini berada di tingkat 7, siapa yang berani mengambil risiko meremehkannya? Mereka tahu betul bahwa orang ini bisa kembali ke tingkat 3 dalam sekejap dan menghancurkan segalanya. Ye Yan menyapu pandangannya ke seluruh aula. Di mana Zhao Yuezi dan Han Kui, desas-desus langsung menyebar di antara para tamu. Apakah si iblis ini sedang bermasalah dengan utusan sekte Jiwan? Di satu sisi adalah perwakilan dari kekuatan tingkat 3. Di sisi lain, ada monster yang kekuatannya tak terduga. Jika mereka bertarung, maka yang akan menderita adalah semua orang di ruangan ini. Apa kau mencari kami? Suara Han Kui terdengar. Dia berjalan mendekat, dan para tamu langsung menyingkir, memberi jalan bagi Ye Yan untuk menatapnya secara langsung. Han Kui menyeringai. Aku adalah utusan sekte Jiwan. Jika kau melihatku, kenapa tidak berlutut? Sekte Jiwan memang memiliki aturan ketat tentang hierarki kekuatan. Seorang pejuang berperingkat lebih rendah harus menunjukkan rasa hormat pada mereka yang lebih kuat. Namun, Han Kui sengaja mengatakannya dengan nada menghina, ingin memancing Ye Yan agar bertindak bodoh. Ye Yan menatapnya dengan dingin. Kau ada di sana saat Kang Xiong dibunuh, bukan, Kang Xiong? Han Kui berpura-pura berpikir, lalu tiba-tiba bertepuk tangan. Ah, kau maksud si bodoh yang berani mencoba melakukan hal tak senonoh pada Yuezi? Jadi dia memang temanmu. Han Kui menggelengkan kepala. Kau sungguh ceroboh dalam memilih teman. Orang itu berani bermimpi memiliki Yuezi. Bahkan memikirkannya saja sudah menjadi dosa. Oh, kau bertanya apakah aku ada di sana? Tentu saja aku ada di sana. Aku memotong jarinya satu persatu, lalu memotong kedua lengannya sedikit demi sedikit sebelum akhirnya memenggal kepalanya. Hahaha, kau seharusnya melihat matanya saat itu. Dia mati dalam keadaan penuh penyesalan, seolah percaya bahwa kau akan membalas dendam untuknya. Jadi, Ye Yan, kau benar-benar ingin bertindak bodoh hanya demi sampah seperti dia? Ruangan hening, tatapannya yang tetap tenang, tetapi di dalam matanya, kematian sudah diputuskan. Baiklah, katanya pelan. Kalau begitu, kau juga akan mati seperti dia. Nima, saat semua orang mendengar kata-kata itu, hati mereka langsung bergetar hebat. Kalian benar-benar tidak takut mati, ya? Berani-beraninya menyinggung dan memprovokasi Ye Yan hingga ke titik ini. Selesai sudah. Dengan temperamennya yang terkenal meledak-ledak, pertarungan hari ini tidak akan terhindarkan. Jika dua orang ini mati, apakah Ji Wanzong akan tinggal diam? Tentu tidak. Mereka pasti akan mengirim ahli-ahli mereka untuk membalas dendam pada Ye Yan. Setelah hari ini, lebih baik mereka semua segera meninggalkan ibu kota. Setidaknya sampai kekacauan ini mereda. Dan jika Ye Yan muncul dimanapun, lebih baik mereka menjaga jarak minimal 100 mil darinya. Ye Yan hanya tersenyum tipis dan melangkah maju, mendekati Han Kui. Han Kui mungkin sengaja memprovokasi, tetapi dia bukan orang bodoh. Sebelumnya, dia sudah pernah dilempar keluar halaman oleh Ye Yan tanpa bisa melawan. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Ye Yan. Maka dari itu, dia sudah meminta bantuan pamannya untuk mengirim seorang ahli tingkat 6 untuk melindunginya. Hanya tingkat 6? Kenapa tidak lebih tinggi? Karena pamannya sendiri hanya berada di tingkat 5 dan tentu saja tidak bisa memerintah seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Oleh karena itu, dia hanya mampu mengirim seorang pendekar tingkat 6. Tapi apakah tingkat 6 cukup? Dunia persilatan memiliki hierarki yang ketat, dan perbedaan antara tingkat menengah dan tingkat bawah sangat mencolok. Ye Yan sebelumnya bahkan telah membunuh 2 pendekar tingkat 4. Mana mungkin dia percaya bahwa Ye Yan mampu melakukannya sendiri? Itu pasti bantuan dari nona bangsawan sekte pedang langit, sedangkan Ye Yan hanya mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Saudara Lu, aku merepotkanmu kali ini. Ujar Han Kui dari belakang, hanya seorang sampah tingkat 7. Seorang pria parubaya berjalan keluar dengan ekspresi dingin tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Zhao Yuezi pun muncul dengan gaya menggoda, menggoyangkan pinggulnya dengan penuh percaya diri. Di sisinya, seorang pria muda tampak berjalan tertatih-tatih, wajahnya pucat dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Sudah jelas, pria itu telah kehilangan terlalu banyak energi vitalnya. Zhao Yuezi memang terkenal dengan hobinya mengoleksi pria tampan sekaligus menghisap energi mereka dengan teknik kultivasinya. Berada bersamanya mungkin terasa seperti surga, tapi tak butuh waktu lama sebelum para pria itu terkuras habis dan menjadi bangkai hidup. Di dalam Ji Wanzong, dia memang tak bisa sembarangan menyerang sesama murid, tetapi begitu dia keluar dari sekte, tidak ada yang bisa menghalanginya. Semua orang telah melihatnya, bukan? Orang gila ini menerobos masuk rumah kami dan ingin mencelakai kami.
Jadi kami hanya bertindak untuk membela diri. Ucapnya dengan nada manja, tak peduli dengan rambutnya yang masih acak-acakan dan pakaiannya yang salah kancing, memperlihatkan sedikit kulitnya, semua orang yang hadir hanya bisa menggeretakkan gigi. Jadi ini alasan mengapa Han Kui dan Xiao Yuexi mengundang mereka? Mereka hanya ingin para tamu menjadi saksi. Tapi, saksinya untuk apa? Bukankah semua orang sudah tahu bahwa Ye Yan adalah orang yang berbahaya? Di tengah-tengah kebisuan itu, seorang pria berwajah kaku seperti zombie melangkah maju, namanya Lu Xiao. Dia telah berlatih teknik yang membuat kulitnya sekeras batu, membuat ekspresinya kaku dan menyeramkan. Namun, meski terlihat seperti mayat hidup, kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya langsung ke Ye Yan dengan tatapan penuh penghinaan. Jika kau bisa bertahan dari 3 tebasanku, aku akan memberimu kesempatan untuk mati dengan utuh, ucapnya angkuh. Ye Yan tak menanggapinya, hanya memikirkan satu hal. Lawan ini berada di tingkat 6, yang berarti dia bisa meledakkan inti magisnya kapan saja. Dan ini adalah ibu kota yang padat penduduk. Jika Lu Xiao sampai melakukan itu, dampaknya bisa sangat mengerikan. Dengan demikian, dia tidak bisa dibiarkan meledakkan dirinya. Dia harus dibunuh dalam satu serangan. Namun, Lu Xiao sudah berada di lapisan keempat dari kultivasi inti dan telah mengembangkan Indan, meskipun kualitasnya rendah. Membunuhnya dalam sekejap bukan perkara mudah. Ye Yan menghela napas dan mengeluarkan busur amarah matahari. Tuan, apakah kau akhirnya mau memanjakan Xiao Gonggong lagi? Busur itu bergetar dengan gembira. Sebagai senjata tingkat 3, dia telah lama terabaikan oleh Ye Yan. Dan itu adalah penghinaan besar baginya. Ye Yan memutar matanya. Hanya menggunakannya saja, kenapa harus disebut memanjakan? Apakah dia belajar bicara dari sang putri? Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Sret. Lu Xiao langsung menebas dengan pedangnya, meskipun ia meremehkan Ye Yan, dia tetap menyerang dengan sepenuh tenaga. Pedangnya memancarkan nyala api yang membentuk naga besar, menyerbu ke arah Ye Yan. Ye Yan segera menarik busurnya, menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya. Cahaya menyelimuti busur itu dan membentuk anak panah energi. Lalu, dalam satu tarikan penuh, dia melepaskannya. Aku menembakmu tanpa dosa. Busur amarah matahari berteriak girang. Ye Yan hampir tersandung mendengar ucapan konyol itu. Apa-apaan dengan senjata ini? Namun, tak ada waktu untuk bercanda. Dia juga mengeluarkan pedang tak terlihat dari Case Immortal Gold dan mengayunkannya. Lu Xiao mencibir. Serangan remeh, katanya sambil menggerakkan pedang apinya. Di bawah nyalanya yang berkobar, apapun pasti akan terbakar habis. Namun, wush! Panah cahaya itu menembus pertahanannya, melesat lurus ke arah tenggorokannya. Lu Xiao terkejut, buru-buru menghindar, tapi panah itu masih sempat menggores lehernya dan mencabut sebagian dagingnya. Rasa marah langsung membakar dadanya. Sebagai pendekar tingkat 6, hampir terbunuh oleh seorang tingkat 7 adalah penghinaan yang luar biasa. Kau berani, Sret. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Case Immortal Gold menebas dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang, darah memancar deras. Kepala Lu Xiao terpenggal dan melayang ke udara. Saat itu juga, semua orang baru melihat sekilas pedang itu, yang langsung menghilang lagi dalam kehampaan. Semua yang menyaksikan langsung merinding. Senjata macam apa ini? Ye Yan mengulurkan tangannya, Case Immortal Gold kembali ke genggamannya, dia menancapkannya ke tanah, seolah menggunakannya sebagai tongkat penyangga. Meski tampak tenang, dia sebenarnya kehabisan seluruh kekuatan spiritualnya setelah mengeluarkan 2 serangan berturut-turut. Namun, pertarungan ini baru saja dimulai, seorang ahli peringkat 6 terbunuh hanya dengan 1 serangan. Oh tidak, 2 serangan. Hal ini tentu saja menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Peringkat 6, yang sudah memasuki kelas menengah, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan semut-semut peringkat bawah. Mereka memiliki rentang hidup yang melonjak hingga 200 tahun, sudah hampir keluar dari batas manusia biasa. Namun, Lu Xiao hampir saja terbunuh dalam sekejap. Sungguh mengerikan. Jika Ye Yan masih berada di peringkat 7 seperti yang dikatakan, maka membunuh peringkat 6 semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang, siapa lagi yang berani meragukan kekuatannya? Tidak ada seorang pun yang berani. Han Kui dan Xiao Yuexi gemetar ketakutan. Lu Xiao adalah sandaran terakhir mereka, tetapi bantuan sekuat itu telah dihancurkan oleh Ye Yan dalam sekejap mata. Bahkan, lawan tidak memiliki kesempatan untuk melukai Ye Yan sedikit pun. Monster macam apa dia ini? Han Kui hampir kehilangan akal sehatnya. Apakah rumor yang beredar selama ini benar? Apakah Ye Yan benar-benar telah membunuh 2 ahli peringkat 4 dari keluarga Xia? Ye Yan tetap berdiri tegak, mempertahankan postur angkuhnya sambil menyapu pandangan ke arah kerumunan. Bagi orang-orang, ia tampak penuh percaya diri dan keangkuhan, namun pada kenyataannya, ia sedang mengambil waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Semakin ia tampak tenang dan kuat, semakin besar rasa takut orang-orang terhadapnya, dan semakin kecil kemungkinan ada yang berani mencurigainya. Han Kui. Ye Yan akhirnya membuka suara, berjalan maju dengan langkah yang mantap. Setiap langkahnya menghasilkan suara gemuruh, seolah-olah tanah pun bergetar di bawah kekuatannya. Han Kui langsung pucat pasi, tubuhnya mulai gemetar hebat. Semuanya hanya kesalahpahaman. Han Kui memaksakan senyum, kesalahpahaman. Benar-benar kesalahpahaman. Ye Yan, paman saya adalah kepala dari salah satu 9 aula Jiuan Sek, seorang ahli peringkat 5. Jika Anda mengampuni saya bisa merekomendasikan Anda kepadanya. Dia mencoba menggoda Ye Yan dengan janji kosong, berpikir bahwa jika nyawanya bisa diselamatkan, apapun bisa dikatakan. Namun, Ye Yan hanya mencibir, lalu membuka dunia pribadinya. Seketika, Han Kui merasakan tekanan yang luar biasa menimpanya, seolah-olah langit runtuh. Boom! Tubuhnya terhempas ke tanah dengan keras, berlutut secara paksa. Bahkan lantai tempatnya berdiri retak akibat tekanan tersebut. Bagaimana Kang Xiong mati? Sekarang aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Suara yang terdengar dingin, menggema di seluruh tempat. Banyak orang hanya bisa menahan napas, ngeri melihat betapa menakutkannya sosok ini. Dengan satu gerakan tangan Ye Yan, semua senjata di sekitar mereka mulai melayang ke udara, membentuk formasi yang rapi, melayang di belakangnya. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat hal ini, tetapi tetap saja, pemandangan itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Tidak, Han Kui merong ketakutan, tetapi sebelum ia sempat memohon lebih lanjut, hujan senjata mulai berjatuhan. Pedang, tombak, dan pisau mengiris tubuhnya sedikit demi sedikit, memotong tangan dan kakinya perlahan. Darah menyembur deras, membasahi tanah. Han Kui meraung kesakitan, tubuhnya menggeliat liar. Ia pingsan berulang kali.
Tetapi setiap kali itu terjadi, rasa sakitnya akan membangunkannya kembali. Dalam sekejap, ia tak lebih dari daging tanpa tangan dan kaki. Setelah waktu berlalu, Ye Yan akhirnya mengakhiri penderitaannya dengan satu tebasan ke leher. Kepala Han Kui melayang di udara sebelum jatuh berdebam ke tanah, matanya masih dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan. Namun, ini belum selesai. Jiwa Han Kui tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memandang Ye Yan dengan kebencian yang mendalam. Biasanya, setelah seseorang mati, jiwanya akan masuk ke siklus reinkarnasi, sebuah proses yang tidak bisa diganggu oleh siapapun kecuali seorang bijak suci. Namun, Ye Yan hanya mengangkat tangannya. Seketika, jiwa Han Kui berhenti di udara, tidak bisa bergerak sedikit pun. Semua orang di tempat itu membelalakan mata mereka. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ye Yan dapat menangkap jiwa orang mati. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Han Kui yang semula sombong dan merasa tak terkalahkan setelah kematiannya, kini gemetar ketakutan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Suaranya bergetar. Tiba-tiba, guntur bergemuruh di langit, seolah-olah langit dan bumi marah dengan tindakan Ye Yan. Namun, Ye Yan hanya mendongak dan berkata santai, hanya satu jiwa saja, kenapa kau begitu mempermasalahkannya? Seolah-olah mendengar perintahnya, guntur di langit mereda seketika. Semua orang yang melihat itu merasa ketakutan yang luar biasa. Mereka baru saja menyaksikan keajaiban, seseorang yang bahkan bisa membuat langit mundur. Ye Yan mengalihkan tatapannya kembali ke jiwa Han Kui. Kau tidak pantas untuk berinkarnasi. Kau hanya layak menjadi debu yang lenyap dari dunia ini. Dengan satu gerakan tangan, jiwa Han Kui hancur menjadi cahaya berkilauan yang segera memudar. Menghilang selamanya dari dunia ini. Semua orang merinding, ini bukan sekadar pembunuhan, ini adalah pemusnahan total, tanpa ada kesempatan untuk lahir kembali. Setelahnya, Ye Yan memandang ke arah Zhao Yuezi, yang langsung jatuh berlutut dengan tubuh gemetar hebat. Ye Yan, tolong ampuni aku. Aku rela menjadi pelayanmu, melakukan apa saja yang kau inginkan. Suaranya penuh ketakutan, wajahnya pucat pasi, namun, Ye Yan hanya menggeleng, menunjukkan ekspresi jijik. Kau telah berlatih teknik iblis yang menghisap energi para pria. Sekarang, kau akan merasakan akibatnya. Ia menjentikkan jarinya, dan seketika, Zhao Yuezi merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya. Lautan spiritual dan inti kultivasinya hancur dalam sekejap, membuatnya jatuh dari peringkat 7 menjadi manusia biasa, 3 tahun dalam kehinaan. Jika kau bisa bertahan hidup, itu berarti kau masih punya sedikit keberuntungan, kata Ye Yan, sebelum berbalik dan pergi. Zhao Yuezi jatuh terduduk di tanah, menangis dalam keputusasaan. Ia tahu, hidupnya kini lebih buruk daripada kematian. Di sekitar mereka, semua orang menahan napas, terpana oleh pertunjukan kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Sejak hari itu, nama Ye Yan akan terus menggema di dunia. Sebagai sosok yang bahkan langit pun tidak berani menentangnya, ibu kota kembali diguncang oleh kabar mengejutkan. Salah satu dari 2 utusan Jiwan Sek telah tewas, sementara yang lainnya dilemparkan ke dalam hukuman dan memulai bisnis hina yang menjual tubuhnya sendiri. Ironisnya, bisnis Zhao Yuezi ternyata berkembang pesat. Siapa yang tidak tertarik untuk merasakan seorang mantan utusan Jiwan Zong, sosok yang begitu tinggi dan terhormat? Namun, di balik semua itu, satu pertanyaan terus mengganggu semua orang. Bagaimana mungkin Ye Yan berani melakukan ini? Meski Han Kui dan Zhao Yuezi mungkin tidak terlalu kuat, mereka membawa nama besar di belakang mereka, sebuah kekuatan tingkat ketiga. Sekaligus pemimpin dari Daxia. Bagaimana mungkin Jiwan Sek membiarkan tindakan ini begitu saja? Murka mereka pasti akan mengguncang langit, mengirimkan bala tentara yang cukup untuk menumpas orang yang begitu berani menantang otoritas mereka. Orang-orang cerdas mulai mengatur langkah. Mereka memilih untuk meninggalkan ibu kota untuk sementara waktu, terlalu berbahaya berada di sana saat ini. Bahkan para pejabat pun banyak yang mengambil keputusan serupa. Beberapa dari mereka secara tiba-tiba memilih untuk pensiun dini dan kembali ke kampung halaman, meski usia mereka baru sekitar 40-an. Tak peduli seberapa besar usaha kaisar yang baru untuk mempertahankan mereka, keputusan itu sudah bulat. Siapa yang ingin mati tanpa tahu sebabnya, di tengah kekacauan ini, Chang Kun akhirnya keluar dari pertapaannya. Sebenarnya, alasan dia memilih untuk bertapa bukanlah karena mendapat pencerahan, tetapi lebih kepada menghindari melihat Yan membuat kekacauan lagi. Sekarang setelah dia keluar, dia berharap bisa menghirup udara segar dan bersantai. Apa yang terjadi belakangan ini? Tanyanya seperti biasa, saat itulah dia melihat ekspresi wajah Su Hai yang seperti orang sembelit, hatinya langsung mencelos. Pasti tak terjadi sesuatu yang luar biasa, perlukah aku duduk dulu? Tanyanya dengan nada meledek, Su Hai mengusap keringat di dahinya. Ketua, sebaiknya Anda berbaring saja, Chang Kun langsung merasa gelisah. Jika Su Hai sampai mengatakan itu, berarti masalah kali ini lebih buruk dari yang dia duga. Apakah Yan membunuh seorang pangeran? Tidak, pria itu punya kebiasaan buruk merampas istri orang. Jangan-jangan kali ini dia menculik seorang selir kekaisaran. Chang Kun menggelengkan kepala dan duduk perlahan. Ceritakan semuanya, Su Hai memilih kata-katanya dengan hati-hati. Yang mulia terobsesi dengan eliksir umur panjang. Namun, bahan utama dari eliksir itu adalah darah perawan dan perjaka. Setiap ramuan membutuhkan 999 pasangan untuk diracik. Chang Kun langsung meledak. Keparat, sebagai kepala akademi yang mengemban tanggung jawab moral, dia benar-benar marah. Bahkan seorang raja pun tak boleh melakukan tindakan sekeji ini. Su Hai mengangguk. Dan ini semua dibongkar oleh Ye Yan. Dia bahkan menerobos masuk istana dan mengancam akan membunuh kaisar. Gila. Chang Kun hampir tersedak. Sejelek apapun seorang kaisar, bagaimana mungkin seorang luar bisa bertindak sesukanya? Bukankah seharusnya masalah ini dilaporkan ke Zhongren Menxiang lebih dulu? Biarkan para tetua keluarga Xia yang menanganinya. Zhongren Menxiang sangatlah menakutkan, mereka memiliki 2 ahli tingkat 4 dan bahkan seorang pembunuh tingkat 3. Lalu, apa yang terjadi pada Ye Yan? Apakah dia sudah mati? Tanyanya buru-buru. Su Hai menggeleng. Xia Xingqiao dan Xia Xiayan dari kediaman ketua sekte mencoba menghadapinya, tapi Ye Yan justru menembus ranah ketiga dalam sekejap, menghancurkan pedang pusaka King Meng dengan satu pukulan, serta membantai 2 ahli tingkat 4 keluarga Xia di dalam istana. Kaisar pun tewas di tangannya. Saat ini, Pangeran ke-9 telah naik tahta sebagai kaisar yang baru, dan Ye Yan dianugerahi gelar sebagai guru negara. Brak, Chang Kun tanpa sengaja melepaskan sedikit kekuatan spiritualnya. Membuat kursinya hancur berkeping-keping. Dengan wajah pucat, dia bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Su Hai mengulangi semuanya.
Chang Kun mendengarkannya dengan mata kosong, berusaha menerima kenyataan yang luar biasa ini. Ada lagi, tanyanya lemah. Su Hai melanjutkan, dan kemudian, Ye Yan membunuh dua utusan Ji Wanzong. Chang Kun langsung merasa ingin pingsan. Baiklah, aku menyerah. Aku lebih baik kembali bertapa. Jika terus seperti ini, aku akan mati karena stres sebelum sempat menembus batas kekuatanku. Seluruh ibu kota dicekam ketakutan, menunggu tanggapan dari Ji Wanzong. Dalam suasana yang menyesakan ini, seharusnya semua orang pergi meninggalkan kota. Namun, justru banyak orang yang berdatangan, termasuk para ahli tingkat 4. Mereka semua penasaran, bagaimana konflik antara Ye Yan dan Ji Wanzong akan berakhir. Ye Yan mati, Ji Wanzong dihancurkan, atau justru mereka akhirnya berdamai setelah beberapa pertempuran sengit. Di antara para pendatang itu, ada sepasang orang tua dan muda yang tampak mencolok. Kekuatan tingkat 4 yang begitu lemah berani menyebut dirinya sebagai kaisar, ujar pemuda itu dengan nada meremehkan. Usianya tampak hanya sekitar 16 atau 17 tahun, tetapi sorot matanya seakan telah menyaksikan zaman yang terlalu lama berlalu. Leluhur, tentu saja itu mustahil. Menggunakan gelar seperti itu hanya akan menghancurkan takdir dan keberuntungannya sendiri. Ujar pria tua di sebelahnya dengan penuh hormat. Pemuda itu menatap ke kejauhan. Kali ini, aku harap aku tidak kecewa. Seorang pemuda berusia 20 tahun yang mampu meracik pil tingkat 3, menarik sekali. Jika rumor itu benar, dia mungkin adalah reinkarnasi dari leluhur kedua. Sejenak, sorot matanya dipenuhi kenangan. Putraku, setelah sekian lama mencarimu, akhirnya kau muncul juga. Dia lalu melangkah maju dengan percaya diri. Saat itu juga, brak, dia tersandung dan jatuh dengan sangat memalukan. Pria tua di sampingnya berpura-pura tidak melihatnya. Dia sudah terlalu sering menyaksikan insiden ini. Pemuda itu berdiri dengan canggung, menepuk-nepuk pakaiannya. Qinshan, kau tidak tertawa, bukan? Tidak, leluhur, jawab pria tua itu dengan wajah serius. Baiklah, aku percaya padamu kali ini. Mereka berdua pun menuju Akademi Daxia, mencari Ye Yan. Apakah saudara Ye ada di sini? Setelah beberapa hari berdiam diri dalam pelatihan, sang putri merasa bosan dan memutuskan untuk berjemur di halaman. Matahari bulan Februari begitu hangat, menciptakan suasana yang nyaman dan membuatnya enggan untuk berpikir tentang apapun. Ia hanya ingin berbaring santai, makan, dan menikmati waktu tanpa beban. Jika saja tuan muda yang tidak begitu cuek terhadap urusan asmara, tentu ia tak akan merasa sebosan ini. Mungkin, ia justru akan sibuk menikmati kebersamaan yang lebih intim dengannya. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya sedikit bersemangat. Namun, suara asing dari luar pagar mengusik ketenangannya. Siapa yang mengganggu mimpi musim semiku? Gumamnya malas. Dengan langkah gemulai, ia berjalan ke pintu dan bertanya, siapa itu? Pintu halaman terbuka dengan suara berderit pelan. Saat itu juga, seorang lelaki tua menatap sang putri dengan kekaguman yang tak tersembunyikan. Meski usianya telah melewati 5 abad, keindahan wanita di hadapannya tetap mampu mengejutkan hatinya. Bukan hanya wajahnya yang memesona, tetapi pesonanya yang alami, penuh daya pikat. Sungguh membuat siapapun tergoda. Namun, lelaki tua itu segera mengendalikan dirinya dan tersenyum. Apakah saudara Ye ada di sini? Kami ingin bertemu dengannya. Putri melirik pemuda yang berdiri di samping lelaki tua itu dan bertanya, untuk apa kalian mencarinya? Gadis kecil, mengapa kau banyak bertanya? Sahut pemuda itu dengan nada sok tua, sembari mengibaskan tangannya. Aku merasakan ada seseorang yang menarik di dalam. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung melangkah masuk. Sang putri merasa tidak senang dan berusaha menghalangi jalannya. Namun, tiba-tiba saja tubuhnya membeku, tak mampu bergerak sama sekali. Ia tercengang. Apa yang terjadi? Apakah lelaki tua ini terlalu kuat hingga hanya dengan satu niat saja bisa membuatnya lumpuh? Berani sekali kalian datang ke tempatku dan bertindak semena-mena terhadap orang-orangku. Apa yang kalian inginkan? Suara tenang namun penuh kewibawaan terdengar dari dalam. Secepat kilat, sesosok pria muncul di ambang pintu. Tatapan Ye yang tertuju pada pemuda itu, dan alisnya sedikit terangkat. Reinkarnasimu ini sungguh luar biasa, ya? Kau telah menelan pil 10 kehidupan? Jadi kau pasti berasal dari setidaknya 7.000 tahun yang lalu. Setiap kali kau berinkarnasi, kau semakin dibenci oleh langit dan bumi. Lihatlah keberuntunganmu, lebih gelap dari dasar kuali. Pil 10 kehidupan adalah ramuan ajaib yang dibuat oleh seorang jenius alkimia dalam kehidupan keenamnya. Pil ini memungkinkan seseorang untuk berinkarnasi hingga 10 kali sambil mempertahankan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Bagi orang biasa, mengingat kehidupan lampau mungkin tidak berguna, tetapi bagi seorang ahli bela diri, alkemis, atau ahli formasi, ini adalah keuntungan yang luar biasa. Namun, reinkarnasi dengan ingatan melanggar hukum alam. Para suci saja harus menggunakan cara khusus untuk membawa ingatan mereka ke kehidupan berikutnya. Dan itu tetap mengundang kemarahan langit. Tidak heran jika pemuda ini memiliki keberuntungan yang sangat buruk. Sejak kau masuk ke sini, kau sudah 3 kali terjatuh, dan burung pun sudah 3 kali menabrakmu, lanjut Ye Yan dengan nada mengejek. Jika bukan karena lelaki tua di sampingmu, kepalamu pasti sudah jadi sasaran empuk. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia menoleh pada lelaki tua itu dan berkata, ya, benar. Ini memang anakku. Tak peduli berapa kali ia berinkarnasi, lidahnya tetap tajam dan suka menyakitkan hati orang. Lelaki tua itu langsung memberi hormat pada Ye Yan. Qinshan memberi hormat pada kedua leluhur. Ye Yan menghindari penghormatan itu dengan ringan. Meskipun sebagai seorang kaisar, ia pantas menerima penghormatan dari siapapun. Tetapi kali ini, orang yang mereka maksud jelas bukan dirinya. Kalian salah orang, ujarnya tenang. Hah? Jika kau bukan anakku, bagaimana mungkin kau tahu tentang pil 10 kehidupan? Sang pemuda menyanggah dengan penuh keyakinan. Pil ini kita buat bersama. Ada 2, 1 untukku, 1 untukmu. Ye yang tersenyum tipis. Kenapa aku harus menjadi anakmu hanya karena tahu tentang pil 10 kehidupan? Bocah kurang ajar, berani-beraninya kau tidak mengakui ayahmu sendiri, geram pemuda itu. Ye yang tidak langsung menanggapi. Dalam hatinya, ia sedikit mengagumi pemuda ini. Jika ia benar-benar ikut serta dalam pembuatan pil 10 kehidupan, maka tidak diragukan lagi. Ia adalah seorang saint dalam bidang alkimia, 2 saint dalam 1 garis keturunan. Itu sangat luar biasa, baik di dunia bela diri maupun dunia alkimia. Melihat Ye yang tetap enggan mengakuinya, pemuda itu awalnya kesal, tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Kalau anakku ingin bermain peran, maka sebagai ayah, aku akan menuruti permainanmu. Ye Yan hanya bisa tertawa kecil.
Orang ini benar-benar berani, bahkan berani mengaku sebagai ayah seorang kaisar agung, tapi mengingat betapa sialnya dia. Bahkan jika langit ingin menghukumnya, nasib buruknya sudah cukup menyiksa dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan siapapun. Qin Shan tersenyum ramah, tatapan matanya penuh kebijaksanaan yang telah terasa oleh waktu. Kedua leluhur, sesungguhnya, leluhur pertama kita bernama Qin Shou, salah satu dari 7 pendiri Istana Raja Obat. Sedangkan leluhur kedua, Qin King, adalah seorang Dansage tingkat 1, alkemis yang namanya abadi dalam sejarah. Mendengar hal itu, Ye Yan mengangkat alis. Oh, jadi bocah tua ini bukan seorang Dansage, melainkan anaknya? Tapi tetap saja, dengan bangganya dia mengatakan bahwa dirinya menyempurnakan pil 10 kehidupan bersama putranya sendiri, benar-benar tidak tahu malu. Apakah ini yang disebut mempermalukan diri sendiri? Melihat tatapan aneh Ye Yan, pemuda itu segera mendelik dan buru-buru menjelaskan, nama, Shou, dalam namaku berarti, penjaga, bukan, binatang. Rupanya, sepanjang hidupnya dia selalu diejek karena namanya, hingga akhirnya berkembang refleks untuk menjelaskannya sebelum orang lain sempat berkomentar. Ye Yan tertawa kecil. Aku baru saja berpikir seperti itu dalam hati, tapi ternyata dia sudah tahu. Apakah bocah ini memiliki kemampuan membaca pikiran? Aku bukan anakmu. Aku adalah Ye Yan, ucap Ye Yan dengan tegas, nada suaranya penuh keyakinan. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah kaisar umat manusia, pendiri seni bela diri, dan pilar utama peradaban manusia. Jika ada yang harus dipanggil, leluhur, di sini, maka orang itu adalah dirinya. Namun, Qin Shou tampaknya tidak peduli. Tentu saja, semua orang memiliki nama baru di kehidupan ini. Tapi, ingatan kehidupan sebelumnya tetap mendominasi. Begitulah cara kerja reinkarnasi bagi mereka yang mengonsumsi pil 10 kehidupan. Di sudut ruangan, Lin Danyan hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tetap berusaha menutup mulutnya dengan tangan agar tidak kehilangan kewibawaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Yan yang selalu terlihat tenang dan tak tergoyahkan ini akan dibuat pusing oleh seorang pria yang mengaku sebagai ayahnya. Qin Shou melirik Lin Danyan dan mengangguk puas. Akhirnya, putraku tahu caranya mencari istri. Bagus, bagus, tapi kemudian, ekspresinya menjadi lebih serius dan dia menambahkan, namun, wanita ini memiliki daya tarik alami. Anakku, kau harus menahan diri dan tidak terjebak dalam hawa nafsu. Ye Yan langsung kesal. Keluar. Aku tidak ingin meladeni omongan gilamu ini. Tengah hari begini, kau ingin aku pergi? Apakah? Qin Shou tiba-tiba memasang ekspresi terkejut, kau ingin melakukan hal yang tidak-tidak dengan gadis ini? Ye Yan mendecakkan lidahnya dan mengangkat tangan, bersiap mengusirnya. Namun, sebelum dia sempat bertindak, Qin Shou tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Ye Yan terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa sinis. Kau baru level 8, tapi sudah berani mencemoohku yang masih level 7. Meskipun kesal, dia tetap mengangkat pria itu dan membawanya keluar rumah. Qin Shan hanya tersenyum dan mengikuti di belakang tanpa perlawanan. Putraku, aku akan tinggal di dekat sini. Besok aku akan datang lagi, seru Qin Shou sebelum pintu rumah tertutup di hadapannya dengan suara keras. Hahaha, anakku tetaplah anakku. Qin Shou berkata sambil mengusap dagunya, meskipun tidak ada janggut di sana. Qin Shan, yang melihat semua ini, hanya tersenyum sabar. Sebagai seseorang yang telah membaca banyak catatan sejarah keluarga, dia sudah terbiasa dengan tingkah aneh para leluhur. Bahkan, dalam catatan keluarga mereka, banyak kejadian yang lebih absurd dibandingkan ini. Saat keadaan kembali tenang, Ye Yan memijat keningnya dengan ekspresi lelah. Sungguh keterlaluan. Dia, seorang kaisar, sekarang harus berurusan dengan seseorang yang tiba-tiba mengaku sebagai ayahnya. Sementara itu, Lin Danyan tersenyum jahil dan mendekati Ye Yan. Tuan Muda Yan, ayah mertua berkata agar kita lebih menahan diri. Jangan sampai terbawa hawa nafsu di siang bolong. Mendengar itu, Ye Yan hanya bisa mendengus kesal. Dia mengangkat Lin Danyan, membawanya ke dalam rumah, dan, terdengar suara jeritan kecil Lin Danyan seperti anak kucing yang kesakitan. Dia baru saja mendapatkan tamparan ringan di belakangnya. Namun, apakah itu hukuman atau justru hadiah? Itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab ketika Wang Qingsui dan Xiao Rong datang setelah menyelesaikan kelas mereka. Mereka melihat Lin Danyan yang tampak bersemangat dengan wajah kemerahan. Tangannya sibuk membersihkan meja, meskipun tidak ada kain lap di tangannya, dan dia tersenyum seperti sedang mabuk kebahagiaan. Tuan Muda Yan, ada apa dengan dia? Tanya Wang Qingsui penasaran. Ye Yan hanya mendengus dan tidak menjawab. Dia masih mengingat ekspresi Lin Danyan saat dia dihukum tadi, dan itu membuatnya sedikit gelisah. Namun, sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, terdengar suara ketukan pintu lagi. Benar saja, Qin Shou datang lagi. Saat melihat dua wanita lain di ruangan itu, Qin Shou terkejut. Astaga! Anakku berubah. Selama beberapa kehidupan, kau tidak pernah tertarik pada wanita. Tapi sekarang, kau dikelilingi oleh 3 sekaligus. Melihat ini, keraguan muncul di benaknya. Jangan-jangan aku benar-benar salah orang? Namun, setelah meneliti lebih lanjut, dia menyadari bahwa meskipun ketiga wanita ini dekat dengan Ye Yan, mereka semua masih perawan. Artinya, Ye Yan tetaplah seperti dirinya di kehidupan sebelumnya, tidak dekat dengan wanita. Hahaha, aku benar. Ini tetap anakku. Namun, saat melihat situasi ini, Qin Shou tiba-tiba berpikir bahwa dia harus membantu putranya. Aku harus membuat pil khusus untuk meningkatkan gairahnya. Sayang sekali jika dia dikelilingi oleh wanita cantik, tapi tidak melakukan apa-apa. Ye Yan, yang mendengar itu, langsung memelototinya. Aku bisa mendengar semuanya, tahu, Qin Shou terkejut. Hah? Apa aku bicara terlalu keras? Lin Danyan tersenyum dan berkata, tolong pastikan pil itu dibuat dengan baik. Aku pasti akan sangat berterima kasih. Mendengar dukungan itu, Qin Shou mengangguk dengan penuh semangat. Jangan khawatir, menantuku, aku pasti akan segera menyempurnakannya. Wang Qingsui dan Xiao Rong hanya bisa menunduk malu, tetapi jelas terlihat bahwa mereka juga tertarik dengan ide itu. Mereka hanya tidak seberani Lin Danyan. Ye Yan menghela napas panjang. Aku ini telah mencapai puncak kultivasi, memiliki tubuh yang setara dengan hukum dunia itu sendiri. Adakah pil di dunia ini yang bisa membuatku kehilangan kendali? Kalau ada silakan coba. Tidak peduli apakah seseorang menantikannya dengan penuh semangat atau justru merasa khawatir, orang-orang dari sekte Jiwan akhirnya tiba. Kali ini, kedatangan mereka tidak main-main. Skala besar, spesifikasi tinggi, mereka datang dengan kekuatan penuh. Penatua pertama sendiri yang memimpin tim, diikuti oleh beberapa penatua biasa serta para kepala cabang sekte. Tidak hanya itu, ada ratusan murid yang ikut serta dalam perjalanan ini. Sebuah pemandangan yang cukup untuk membuat siapapun merasa gentar.
Siapa yang berani menyentuh kumis harimau sekte Jiwan? Terlebih lagi, mereka datang dengan amarah yang membara. Pembunuhan telah terjadi, dan tubuh korban bahkan dilemparkan begitu saja ke dalam jurang. Ini bukan sekadar penghinaan, ini adalah tantangan terang-terangan terhadap kewibawaan mereka. Sekte Jiwan adalah kekuatan tingkat 3. Jika mereka tidak bertindak atas penghinaan ini, maka mereka tidak layak menyandang nama besar tersebut. Kali ini, mereka datang bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk memberi peringatan kepada semua orang. Jangan pernah menentang sekte Jiwan, atau akibatnya akan fatal. Di dalam sekte ini, terdapat 2 ahli tingkat 3 yang dikenal, yaitu ketua sekte Pi Fei Chen yang berada di ranah 3 tribulasi, serta penatua agung Yuan Qian yang telah mencapai ranah kedua tribulasi. Namun, ada desas-desus bahwa sekte ini menyimpan beberapa monster tua yang hidup dalam pengasingan, dengan kekuatan yang jauh lebih menakutkan, beberapa bahkan dikatakan telah mencapai ranah ke-7 atau ke-8 tribulasi. Apakah mereka masih hidup? Itu adalah rahasia yang tidak pernah dibuka ke publik. Justru, misteri ini adalah bagian dari kekuatan sekte Jiwan. Jika pihak lain tidak yakin apakah para monster tua itu masih ada, maka mereka akan berpikir 2 kali sebelum menantang sekte ini, karena itulah, kerajaan Daxia kali ini berani memberontak. Namun, tentu saja, sekte Jiwan murka. Jika mereka tidak segera meredam gejolak ini, maka pihak lain akan mulai mempertanyakan apakah sekte Jiwan benar-benar masih sekuat dulu. Bagaimana mungkin sekte sebesar ini bisa membiarkan seorang anak tingkat 7 melawan mereka begitu saja? Bahkan jika bocah itu memiliki teknik yang memungkinkannya meningkatkan kekuatan sementara hingga ke tingkat 3, tetap saja, ia hanyalah seorang palsu. Kini, seorang ahli tingkat 3 sejati telah turun tangan. Akankah ia masih bisa bertahan? Maka, rombongan besar ini bergerak dengan penuh keyakinan. Mereka datang dengan lebih dari selusin kereta perang, masing-masing merupakan senjata magis yang bukan hanya digunakan untuk perjalanan tetapi juga untuk pertempuran. Dari aura yang terpancar, jelas bahwa para pembunuh terbaik mereka telah bersiap, menunjukkan betapa seriusnya kemarahan sekte Jiwan. Namun, alih-alih langsung menyerang Akademi Daxia, mereka terlebih dahulu menginap dan mengundang seluruh bangsawan serta tokoh penting Daxia untuk berkumpul. Tak ada satupun yang berani menolak undangan tersebut. Kemudian, seorang utusan dari sekte Jiwan dikirim ke Akademi Daxia. Tanpa ragu, ia menuju langsung ke kediaman Ye Yan, seorang pria berusia sekitar 30-an dengan wajah penuh kesombongan berdiri di luar pintu. Lalu berteriak, "Ye Yan, penatua agung dari sekte Jiwan telah tiba, tetapi kau masih belum keluar untuk menyambutnya dengan berlutut." Bang, tiba-tiba, tekanan tak terlihat menghantam sang utusan. Ia jatuh berlutut secara tak sadar, menghancurkan batu biru di bawahnya. Matanya membelalak, wajahnya dipenuhi keterkejutan sekaligus kemarahan. Ia adalah seorang utusan dari sekte Jiwan yang terhormat, namun kini justru dipaksa berlutut sebelum sempat bertemu Ye Yan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Pergi. Sebuah suara tenang terdengar dari dalam halaman. Tidak ada kemarahan atau tekanan, hanya perintah sederhana, seolah-olah sang pemilik suara mengusir seekor serangga yang mengganggu. Utusan itu gemetar. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut untuk membalas, tubuhnya tiba-tiba terhempas ke belakang dan berguling sejauh 500 langkah sebelum akhirnya berhenti. Ia menggertakkan giginya, lalu bangkit dan pergi. Kata-katanya sudah tersampaikan. Jika Ye Yan menolak untuk tunduk, maka keesokan harinya, penatua agung sekte Jiwan akan turun tangan dan menghabisinya. Seluruh kota segera mengetahui apa yang terjadi. Ye Yan menolak untuk menyerah. Ia memilih untuk melawan sekte Jiwan, orang-orang terkesima. Keberanian ini patut diacungi jempol, tetapi bagaimana ia akan menghadapi kekuatan sebesar itu? Sementara itu, di tempat lain, Qin Shou melonjak marah. Apa? Sekelompok kura-kura ingin membunuh putraku? Ia melompat-lompat dengan emosi, lalu berkata, "Jangan halangi aku. Aku akan membantai mereka semua." Namun, Qin Shan hanya tersenyum dan diam di tempat. Qin Shou melangkah menuju pintu, tapi tiba-tiba berhenti. "Kenapa kau tidak menghentikanku?" "Karena kau sendiri yang bilang jangan menghentikan," jawab Qin Shan dengan tenang. "Bodoh. Aku baru tingkat 8. Kau mau aku mati sia-sia?" Qin Shou berteriak. Melotot kepada keturunannya, Qin Shan tetap tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan perilaku leluhurnya. Akhirnya, Qin Shou menghela napas dan berkata, "Kumpulkan semua pendekar tingkat 3 yang bisa kita panggil. Besok, aku ingin melihat apakah sekte Jiwan berani macam-macam." Di tempat lain, di Tianzhou, seorang wanita cantik dengan aura dingin menghancurkan sebuah kotak kayu dengan sekali tepuk. Isinya hancur tanpa jejak. "Guru, Ye Yan adalah keturunan Kaisar Agung. Aku mohon agar guru meminta tetua tertinggi untuk menerimanya sebagai murid." Ning Yuxi berlutut setengah badan dengan penuh hormat. Wanita itu tersenyum, matanya penuh kebijaksanaan. "Keturunan Kaisar pertama harus diperlakukan dengan istimewa. Aku sendiri yang akan berbicara dengan tetua tertinggi." Ia menatap muridnya lalu menambahkan, "Pergilah ke Xuanzhou dan ajarkan dia teknik-teknik kita. Lindungi dan awasi dia. Aku mendengar bahwa orang tua di Lembah Naga Api sedang mencari keturunan Kaisar Agung. Jangan biarkan mereka lebih dulu menemukannya." "Baik, guru." Ning Yuxi menjawab mantap. Sang guru mengangkat tangannya, mengerahkan kekuatannya untuk mempercepat perjalanan muridnya. "Pergilah. Kau akan tiba dalam semalam." Maka, badai besar mulai berkumpul. Akankah Ye Yan mampu menghadapi tantangan yang akan datang? Atau akankah ia menerima perlindungan dari kekuatan besar lainnya? Pertarungan yang menentukan takdirnya segera dimulai.